Langsung aja di langkah pertama kita siapin isiannya dulu ya teman-teman ya. Aku bakalan timbang 100 gram tepung terigu. Ini untuk gula pasirnya nggak perlu ditimbang ya teman-teman ya. Aku pakai 2 sendok makan aja. Lanjut kita nolin timbangan, kita timbang tepung maizena ya. Di sini untuk maizenanya aku pakai 50 gram. Jangan lupa dikasih perasa atau garam. Untuk garamnya di sini aku ada setengah sendok teh ya teman-teman ya. Next di sini aku ada air. Airnya aku pakai 200 ml. Sama untuk airnya juga aku timbang. Jadi kalau teman-teman pengen masak simple ala restoran RF, kalian wajib banget sih punya timbangan. Lanjut, ini juga aku pakai 2 sendok makan minyak goreng. Kalau semua bahan udah masuk, lanjut kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi alat-alat atau bahan-bahan yang aku pakai, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Karena ini aku takut adonannya bergerindil, jadi sebelum kita cetak kita halusin dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin saringan. Kalau bisa saringannya tuh yang tipis biar hasilnya tuh bener-bener lembut. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, hasilnya bener-bener selembut itu teman-teman setelah disaring. Kalau udah disaring seperti ini, kita bisa langsung aja siapin plastik segitiga. Kita masukin adonannya ke dalam plastik segitiga ya. Kita taruh plastiknya ke dalam gelas kayak gini, terus kita tuang secukupnya aja. Karena ini adonannya lumayan banyak, jadi aku bakalan masukin plastik segitiganya 2 kali ya teman-teman ya. Ini jangan lupa adonannya diikat biar nanti pas nyetaknya gampang. Lanjut, di sini aku udah siapin teflon. Aku bakalan sangrai 50 gram tepung maizena ataupun tapioka. Terserah kalian pakai yang mana. Kalau aku di sini pakai maizena ya teman-teman ya. Kita sangrai kurang lebih 2 sampai 3 menit. Fungsinya biar maizenanya ini mateng. Karena ini nanti aku mau buat taburan ya teman-teman ya. Ini sengaja aku sangrainya di awal karena emang teflonnya ini aku mau buat yang lainnya ya teman-teman ya. Kalau udah mateng kita sisihin, nggak perlu dicuci, cukup dilap pakai tisu seperti ini. Dan kita gunting adonan yang udah masuk ke dalam plastik segitiga tadi ya. Guntingnya jangan terlalu gede teman-teman, kecil aja biar kita bisa buat jaring-jaring seperti ini. Kalau kalian sering ngikutin video aku, pasti kalian tahu ya aku lagi buat apa. Ya teman-teman, aku lagi buat katafi. Karena katafi itu kalau beli mahal, jadi aku buat sendiri. Aku kemarin dapat rekomendasi dari suami aku, kayaknya bakalan lebih gampang kalau katafi ini tuh diganti mie instan. Kayaknya sih bener juga ya yang dibilang suami aku. Next aku bakalan buat deh ya teman-teman ya, versi yang dari mie kering. Menurut kalian rasanya bakalan sama nggak sih? Kalau menurut aku sih bakalan mirip ya, cuman kalau pakai katafi kayak gini lebih ribet. Jadi dicetaknya tuh seperti jaring-jaring aja teman-teman. Ya pelan-pelan aja. Ini tuh habis dicetak kayak gini nih, tanpa nunggu beberapa detik, ini langsung aku angkat ya teman-teman ya. Untuk apinya pakai api kecil aja biar hasilnya lebih bagus, pakai teflon anti lengket. Kalau udah dimasak semua, hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Dari 100 gram tepung terigu jadinya bener-bener banyak banget. Ini biar nanti pas dimasak krenyesnya itu barengan ya teman-teman ya. Aku bakalan potong kecil-kecil seperti di video. Kemarin aku udah pernah motongnya tuh pakai gunting random gitu teman-teman. Ternyata yang mateng cuman sebagian aja. Jadi biar dia mateng full, ini aku saranin potonginnya tuh harus kecil-kecil semuanya sama rata biar nanti matengnya juga bareng ya. Ini setelah dipotong-potong, jangan lupa diambiar-ambiarin biar katafinya tuh nggak nempel satu sama lain ya. Kalau adonannya udah ambiar, baru deh kita masak ya. Ini cukup di teflon aja atau di sangrai ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai margarin boleh, tapi di sini cukup aku sangrai aja teman-teman, pakai api sedang.
sambil terus diaduk-aduk terus ya, biar dia tuh matengnya merata. Emang masaknya agak lama teman-teman, tapi ya hasilnya bener-bener worth it banget. Ini aku cek sesekali dia udah crispy apa belum, ternyata belum. Ini terus aku sangrai ya. Kalau teman-teman pengen hasil katafi yang bagus, itu tuh dimulai dari teflonnya ya teman-teman ya. Teflonnya harus anti lengket banget. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi teflon di bawah 100.000 yang maksimal banget hasilnya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Katafinya udah mateng. Ini lanjut aku tambahin glass kurang lebih 100 gram ya teman-teman ya. Kita langsung aja tuangin seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai coklat batang boleh, disesuaikan aja. Karena ini tuh katafinya masih panas, terus aku masukin gelas atau coklat. Coklatnya jadi ikut leleh teman-teman. Ini tinggal diaduk aja sampai dia itu merata. Kalau teman-teman pengen diolah lagi boleh, tapi menurut aku katafi atau katavia ini, aku nggak tahu nama aslinya apa, dicampur coklat ini tuh udah enak banget. Ini udah selesai ya teman-teman ya. Untuk isiannya atau untuk crispy-nya udah siap pakai. Jadi kita pinggirin dulu. Lanjut kita buat adonan mochinya. Adonan mochinya simple banget. Di sini aku ada tepung ketan kurang lebih 200 gram. Ini kita timbang dulu ya teman-teman ya. Aku tuh lebih suka masak dengan cara seperti ini teman-teman, karena hemat wadah ya. Jadi setelah aku pakai cara ini tuh cucianku udah nggak terlalu banyak teman-teman. Lanjut aku nolin timbangan, aku timbang 25 gram tepung maizena. Kita nolin lagi timbangan, kita masukin gula pasir juga ya teman-teman ya. Untuk gula pasirnya aku pakai 40 gram aja. Kita nolin timbangan, kita timbang air. Ini untuk airnya aku pakai 80 ml karena takut kebablasan ya teman-teman ya. Aku pakai sendok seperti ini, pelan-pelan aja. Soalnya kalau air udah masuk itu kan nggak bisa diambil lagi. Jadi caranya seperti ini aja, biar kita nggak keterusan ngasih airnya. Ini kalau airnya udah pas, kita langsung aja pinggirin ya teman-teman ya timbangannya. Kita tambahin garam, ini aku pakai seujung sendok makan, dan di sini aku ada susu UHT. Aku pakai merek Milk Queenie ya, aku pakai 1 botol. Kalau ditimbang ataupun ditakar kurang lebih pakainya 200 ml. Setelah itu kita langsung aja aduk semua bahan atau adonannya ini ya teman-teman ya. Diaduk pelan-pelan aja asal dia merata. Ini aku masukin susunya secara bertahap ya, soalnya kalau langsung masuk semua kayaknya wadahnya sih nggak muat ya teman-teman ya. Sengaja banget aku pakai gelas kayak gini biar nanti pas nyaringnya tuh lebih gampang. Ini pelan-pelan aja teman-teman, nggak harus sampai bener-bener halus karena ini nanti bakalan kita saring lagi. Lanjut di teflon yang sama, ini aku langsung aja siapin saringan. Kita saring adonannya kayak gini ya teman-teman ya. Ini fungsinya biar mochinya tuh halus, lembut tanpa gerindilan. Ini kalau udah selesai disaring, langsung aja kita masak ya teman-teman ya. Sebelum dimasak, biar adonannya itu nggak lengket, kita tambahin 2 sendok makan minyak goreng. Minyak gorengnya udah masuk, ini lanjut aja kita masak. Mochi kali ini nggak dikukus teman-teman, jadi langsung dimasak seperti ini. Kalau teman-teman buat mochi dengan cara seperti ini, kita harus aktif ngaduk terus ya teman-teman ya. Dari awal sampai akhir ini harus terus diaduk biar adonannya itu lembut dan merata. Untuk apinya pakai api yang super kecil aja biar adonannya nggak gosong. Seperti yang aku omongin, hasil yang
Maksimal kalian harus pakai alat-alat yang bagus ya teman-teman ya. Contoh kayak teflon anti lengket yang aku pakai ini. Kalau dia nggak anti lengket, dia tuh bakalan nempel kemana-mana teman-teman. Jadi biar hasilnya cakep seperti yang aku punya, aku saranin dimulai dari teflonnya ya teman-teman ya. Kalau teflon kalian bagus, insya Allah hasilnya bakalan bagus seperti yang aku punya. Ini diaduk terus saja teman-teman sampai dia tuh bener-bener mateng ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, kelihatannya udah menggumpal tapi adonan mentahnya tuh masih ada. Jadi ini terus kita aduk teman-teman sampai si tepungnya itu matengnya merata. Ini kalian gak bakalan percaya sih kalau teflon yang aku pakai ini ukuran 22 cm, harganya cuma 80 ribuan aja. Yang penasaran langsung aja cek di bawah ya teman-teman ya. Dan di sini mochinya udah aku angkat dari teflon dan aku pindah ke dalam wadah plastik ya. Soalnya kalau dimasukin ke dalam melamin, piring kaca, dia tuh bakalan nempel. Contohnya seperti ini nih. Ini kan setelah aku lenin, aku timbang keseluruhan pakai piring melamin, dia tuh nempel satu sama lain teman-teman kalau nggak pakai taburan. Jadi kalau teman-teman mau ngulenin mochi tanpa taburan biar dia nggak lengket, itu harus pakai nampan plastik. Ini untuk adonannya aku timbang per 40 gram ya teman-teman ya. Ini setelah ditimbang 40 gram, kita kasih taburan biar dia tuh nggak nempel ke dalam piring. Terus kita pipihin dengan cara di video seperti ini. Dan untuk isiannya aku pakai Katavi yang udah aku campur coklat tadi. Kita pakainya 1 sendok makan aja. Ini karena aku nggak pakai timbangan, kita harus nakarnya ini ya teman-teman ya, harus sama rata biar nanti mochinya tuh ukurannya sama rata juga. Ini untuk isiannya aku pakai 1 sendok makan. Dipastiin lagi ngasih isiannya tuh harus konsisten biar nanti gede kecilnya sama. Ini kalau udah dikasih isian, kita langsung aja tarik bagian pinggirnya, terus kita satu-satuin aja seperti di video. Kita tarik pelan, kita tempelin. Sama bagian sisi yang belum ketutup, caranya sama ya. Kita tarik, kita tempel, kita tarik, kita tempel, dan kita langsung aja satuin seperti ini. Kita cubit-cubit biar dia nempel. Kalau udah nempel, kita langsung aja rounding sampai dia tuh permukaannya halus ya. Cara ngerondingnya seperti ini aja teman-teman. Tuh mulus ya, insya Allah ini tuh bagus banget. Bagian bawahnya nggak rapi nggak apa-apa teman-teman, karena dia kan ketutup ya. Ini aku siapin alas, kita taburin dulu tepung biar dia nggak nempel ya, dan kita langsung aja taruh. Lakukan hal yang sama sampai semua mochinya habis, dan ini dia hasilnya. Untuk kulitnya pas 12 piece, tapi untuk isiannya itu sisa banyak ya teman-teman ya, masih ada setengah porsi lagi. Jadi kalau aku mau buat, aku nggak perlu buat isiannya lagi, cukup buat kulitnya aja. Ini biar mochinya itu awet dan dia nggak kering dan nggak nempel satu sama lain, aku kasih taburan maizena yang udah kita sangrai tadi ya. Dan ini langsung aja kita review. Kenyalnya mochi dipadu dengan coklat crispy, ini tuh rasanya gak ada obat ya teman-teman ya, bener-bener enak banget. Mochi dari Dubai, mochi Katavi nih. Nah buat kalian yang nggak mau jauh-jauh ke Dubai mending bikin sendiri aja. Biasanya kita beli coklatnya ya, coklat batangnya itu, dan sekarang kita bikin yang versi mochinya. Ini rasanya mochi crispy, mochi kriuk, dan isinya coklat. Kita langsung aja hap ya. Biasanya mochi itu lembut doang, kenyal-kenyal. Sekarang kita bikin yang crispy, kriuk, dan renyah. Ini coklat ya. Mochinya lembut, coklatnya mantep banget, kriuk, dan sensasi kriuknya ini nih yang bikin dia beda. Mochi crispy, mochi kriuk. Tuang lagi.